Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Haji Ahmad MSI beserta rombongan, Ayahanda Khalifah Umar beserta para Khalifah Mursyid Mursyidin Tariqat Naqsyabandiyah. Hadir pula bersama kita Ketua HKR Bapak Haji Bakhtiar, kemudian guru kita Al-Mukarram Ustadz Azhar Dharma, kemudian Pak Abdul Haris, dan tokoh-tokoh masyarakat Rokan Hulu yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Tapi melihat Masjid Darul Jannah, nampaknya di samping tokoh-tokoh ini yang diperlukan juga tokoh semen, tokoh bangunan. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Tadi Pak Ahmad bertanya kepada Bapak Ibu, lebih bagus yang asli atau yang di TV? Tadi jawabannya itu sebetulnya karena batik yang saya pakai. Batik yang saya pakai ini batik asli dari Rokan Hulu. Mudah-mudahan saya berharap kepada seluruh masyarakat Rokan Hulu, pakailah produk Rokan Hulu. Inilah contohnya yang sedang saya pakai ini. Saya ke Jambi pakai batik Jambi. Saya ke Rokan Hulu dari tahun 2010 sampai 2016 pakai baju putih terus. Sampai ditanya jamaah itu tak ada baju ustaz lain, tak berganti-ganti baju. Tapi hari ini Masya Allah langsung diganti baju baru. Begitu dipakai kancingnya pun tanggal satu. Tersangkut kan. Jadi kalau kita pakai batik Rokan Hulu ini, khusus yang ada di perantauan, di Pekanbaru, di Jakarta, di Bandung, di Surabaya, walaupun kalian tak hadir malam ini di Rokan Hulu, tapi insya Allah mereka menonton melalui channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Balik-baliklah ke Rokan Hulu, datang-datang bersilaturahim. Orang Rokan Hulu yang berhasil pulang ke kampung bukan membawa mobil baru. Balik dari Jakarta, balik dari Medan, balik dari Padang, balik dari Payakumbuh ke Rokan Hulu membawa mobil baru, kaca hitam gelap tak pernah dibuka. Bunyi klakson, kredit, kredit. Orang Rokan Hulu yang berhasil bukan balik ke Pasir Pangarayan, ke Dalu-Dalu, membawa bini dengan gelang emas besar. Banyak yang sakit jantung. Setelah diperiksakan ke puskesmas, bukan salah kambing, rupanya gelang itu besar betul. Rupanya gelang itu pun imitasi pula. 2 kali dia kena. Orang Rokan Hulu yang balik ke kampung halaman berhasil. Apa bukti dia berhasil? Diselesaikannya pembangunan Masjid Darul Jannah. Setuju? Selesai pembangunan Masjid Darul Jannah, tidak cukup masjid, di depan masih ada lagi PR. Ternyata ruko ini mau dibuatkan sekolah. Yang punya tanah, yang punya ruko sudah menghibahkannya. Macam mana satu pintu untuk sekolah? Sudah ada iklannya. Pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Kalau bisa dibebaskan tanah kanan kiri ini, bisa hibah, alhamdulillah. Tak bisa hibah, kita beli, betul? Mana duitnya? Insya Allah kalau kita bisa bekerja sama. Lalu kemudian di depannya ada sekolah, paling tidak MI, Madrasah Ibtidaiyah. Apa kelebihan Madrasah Ibtidaiyah kalau dekat masjid? Madrasah Ibtidaiyah Darul Jannah. Ijazahnya dari Kementerian Agama. Tamat Madrasah Ibtidaiyah bisa masuk SMP dan SMA. Kalau mau menyambung dia ke sanawiyah aliyah, bebas. Setelah itu dia lanjutkan ke Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran, ke Universitas Pasir Pangarayan, ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, ke ITB, ke IPB, terbang sejauh mata memandang, pulang membangun Rokan Hulu.
Sama macam Pak Ahmad, sudah terbang sampai ke Senayan, balik lagi ke Rokan Hulu menuju 2024. Jelas kedatangan kami ini. Hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin saya di Pontianak. Hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin Pontianak. Balik dari Pontianak istirahat Pekanbaru, Rabu, Kamis, Jumat, 3 hari. Nanti Jumat berangkat lagi, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin ke Batam. Pak Ahmad, aku hari istirahatku cuma Senin, Selasa, Rabu. Selasa, Rabu, Kamis. Jumat aku berangkat lagi Pak Ahmad. Tapi 1 hari kukhususkan untuk Pak Ahmad. Tapi jangan agenda lain. Kalau pengajian-pengajian aku tak mau. Kukhususkan untuk Pak Ahmad 1 hari, isilah 3 pengajian. Pagi tadi, siang dengan malam. Tapi agendanya tak lain. Apa isinya? Mengasih tahu ke Rokan Hulu bahwa Pak Ahmad mau jadi gubernur. Kalau cuma pengajian-pengajiannya udah banyak orang pengajian. Bolak-balik saya ke Rokan Hulu ini dari tahun 2010 sampai 2016. Dari mulai diundang sampai tak boleh diundang. Dari mulai berceramah sampai nama dicoret. Nah, jadi kedatangan itu ada satu dan tujuan. Samalah juga macam Masjid Darul Jannah ini mengundang Pak Ahmad, ada juga tujuannya. Itulah map yang warna biru tadi. Masing-masing kita punya tujuan. Tapi tujuan kita itu tak lain tak bukan supaya kalau jabatan ini dipegang menolong agama. Dulu waktu jabatan bupati bisa ditolongnya agama, membangun Islamic Center nomor 1 di Indonesia tahun 2015. Seluruh Indonesia lomba Masjid Islamic Center, Surabaya kalah, Semarang kalah, Jakarta kalah, Medan kalah. Nomor 1 bukan Pekanbaru, nomor 1 Pasir Pengarayan. Allahu Akbar. Bangga apa tak bangga jadi orang Pasir Pengarayan? Ternyata kenapa bisa nomor 1? Masjid-masjid lain banyak cantik bagus. Karena masjid ini ada lembaga pendidikannya, ada SMP Tahfiz, ada SMA Tahfiz, ada sekolah tinggi ilmu Al-Quran Syekh Ibrahim Al-Khalidi An-Naqsabandi. Itulah kelebihan dia. Terakhir saya sedih betul mendengar berita beberapa bulan yang lalu. Tidak saya cari-cari, tiba-tiba masuk berita ke handphone saya. Katanya kamar mandinya banjir bau busuk. Dulu kalau ditanya orang, tahu Ustadz Masjid Islamic Center Pasir Pengarayan, saya ceramah di situ tiap Rabu malam. Tahu Ustadz Masjid Islamic Center Pasir Pengarayan yang WC-nya karpetnya bau? Enggak, aku tak pernah situ. Jadi kalau punya kekuasaan dipakai untuk menolong agama Allah. Kalau untuk pribadi, insya Allah Pak Ahmad ini udah selesai udah. Rumahnya, istrinya, anaknya, keluarganya, rumah di Pasir, rumah di Pekanbaru, udah selesai udah. Mobilnya dan lain-lain sudah. Tapi kalau jabatan ini dipegang, insya Allah mudah kita membuat proposal lagi ke depan. Oh, rupanya Ustadz Somad ini mendukung Pak Ahmad ini karena proposal. Sejak kenal 2010 sampai sekarang 2022, 12 tahun kami berkawan, sekalipun tak pernah saya minta bantuan. Tanya Pak, tak pernah saya minta proposal masjid saya, musola saya, sekolah saya, pesantren saya. Tak pernah. Untuk kepentingan pribadi, tidak sama sekali. Tidak ada kepentingan hubungan. Tapi kalau dia duduk, saya senang. Nanti kalau dia duduk, Ustaz dapat apa? Tak ada apa-apa. Bukan saya dapat proyek pengaspalan jalan. Tidak ada apa-apa. Tapi insya Allah turun kita dari airport, pesawat mendarat di Sultan Syarif Kasim, turun orang. Yang pertama ditengoknya di Jalan Sudirman adalah Al-Quran Center bekas Purna MTQ, yang dulu pernah jadi tuan rumah musabaqah tilawatil Quran tahun 1994. Tuan rumah musabaqah tilawatil Quran Indonesia Nasional di depan
airport yang sekarang sudah berubah namanya jadi Purna MTQ. Tahu arti Purna? Purna itu innalillah, almarhum, artinya almarhum MTQ. Padahal di situ bisa dibuat TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, Universitas Al-Quran. Dari mulai orang mengaji alif bata sajim haqa, bayati sobasi kana hawan jaharka, dari mulai qiraat Kumbul Ibnu Katsir, Asim, Hafs, Wars, semua bisa dibuat. Kaligrafi hanya dengan satu tanda tangan dan kekuasaan. Itu yang ada di kepala Abdul Somad. Supaya apa? Orang Brunei, orang Malaysia, orang Singapura, orang Thailand datang ke pusat peradaban Melayu Islam Bumi Lancang Kuning. Kira-kira niat ini baik apa tak baik? Baik. Ustaz Somad nanti kalau di situ jadi profesor, aku udah profesor dah. Ustaz Somad nanti kalau Pak Ahmad jadi gubernur, dia disekolahkan doktor. 2 doktor saya. Satu dari Universitas Omdurman Sudan, satu lagi dari Universitas College University Islam Internasional Selangor. Jadi kalau mau ditulis 2 situ, Profesor Doktor Abdul Somad. Oh Ustaz nanti kalau di situ jadi guru besar, aku udah jadi guru besar di Universitas Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam. Jadi kalau berdiri di situ universitas, sekolah Al-Quran, Ustaz dapat apa? Tak ada apa-apa, tapi kesenangan hati, kebanggaan supaya ada orang yang menolong agama dengan jabatan dan kekuasaan. Orang Rokan Hulu, orang Pasir Pangarayan, orang yang sekampung dengan Pak Ahmad mesti mengerti itu, karena semua orang Riau akan bertanya kepada dia dan dia bisa menjawab. Kira-kira Bapak Ibu bisa ingat? Dan nanti ditanya, kau dari mana? Dari Pasir Pangarayan. Kenal dengan Pak Ahmad? Kenal. Kenapa dia jadi gubernur? Entah, membuang tebiat. Kau kenal dengan Pak Ahmad? Kenal. Bupati kami 2 periode. Katanya dia mau jadi gubernur. Iya. Apalah keinginannya? Entah. Mungkin karena penasaran tak dapat-dapat. Jadi jamaah ini mesti mengerti, karena ini adalah tim inti. Semua orang dari mulai Rokan Hilir sampai Indragiri Hilir, dari Bagan Siapi-api sampai ke Sembilahan akan bertanya kepada Bapak Ibu, dan Bapak Ibu bisa memberi jawaban. Bisa? Siap? Nah, ini mesti jelas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pagi tadi di Dalu-Dalu penuh stadion. 1 stadion. Setelah itu siang di Bangun Jaya, tanah lapang full. Tiba-tiba malam ini di halaman masjid sempit. Adapun Pak Ucok tadi memuji, katanya ini paling ramai karena paling sempit. Itu maka paling padat nampak. Itu cara Pak Ucok menyenangkan hati ibu-ibu aja itu. Jadi dalam hati saya, untuk apalah kita pengajian di tempat yang sempit di halaman masjid? Baru saya paham, rupanya ini sempit, tapi ini adalah pasukan inti Pak Ahmad. Ini pasukan khususnya ini. Ibu-ibu, apa yang bisa kami lakukan Pak Ustaz? Kami emak-emak Pak Ustaz. Jangan macam-macam. Ini adalah M3, mak-mak garis keras. M3, mak-mak milenial. Dia memang tidak ceramah, dia memang tidak tausiah, tapi jempolnya bergerak terus. Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Ini keranjang sampah apa ini? Duit, kelilingkan, naikkan juga ke atas. Banyak ikan-ikan hiu, ikan paus dia tuh. Kalau yang di bawah ini ikan-ikan pantau. Tapi 2 kontainer, banyak juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak orang berpikir kita hidup cukup tenang saja. Masalah kekuasaan bukan urusan ustaz. Ustaz khutbah saja, ustaz ceramah saja, ustaz ngajar saja. Politik jangan ustaz urus. Betul. Tapi saya berpikir kalau dengan politik orang bisa berbuat lebih banyak. Saya datang ke Pasir Pangarayan ini paling-paling bisa sebulan sekali. Tapi kalau kekuasaan dipegang
oleh orang yang peduli. Tak perlu saya keliling lagi. Sekolah akan dibangun, pesantren akan ditolong. Tadi memberi bantuan 3 miliar disalurkan Pak Ahmad bantuan. 3 miliar itu kalau kita belikan cincau, berenang sambil minum cincau, mabuk cincau kita seminggu nih. Ada satu kabupaten kota di Pulau Sumatera, saya tak sebut nama kotanya. Sejak saya kampanye di situ sampai sekarang saya tak datang lagi. Ditanya orang, kenapa Ustaz tak datang lagi? Karena saya sudah kampanye masuk ke pasar, jumpa tukang ikan. Di mana-mana kalau saya tausiah, orang mendatangi menyalami tangan saya. Tapi di sana enggak. Saya menjumpai tukang ayam, Pak tolong pilih calon ya Pak. Jumpa tukang ikan, Pak tolong pilih ya Pak. Jumpa tukang ikan, tolong pilih ya Pak. Setelah duduk, cukup. Kenapa Ustaz tak datang? Saya bertugas mendudukkan, mengajak umat. Setelah duduk, maka saya menengok program-program. Apa yang dibuat? Setiap kelurahan dibangunkan rumah Quran. Bagus apa tak bagus? Guru-gurunya digaji. Dari mana gaji bupati wali kota? Mana ada duit dia? APBD dipotong untuk COVID, untuk ongkos COVID supaya balik kampung. Alhamdulillah balik dia. Natal tahun baru dia tak datang. Kabarnya Idul Fitri nanti datang. Dari mana duit menggaji guru mengaji di setiap kelurahan? Bupati, wali kota, gubernur bisa menggerakkan zakat. Zakat, PNS, guru, pengusaha, kelapa sawit, pabrik, potong atas. Bisa apa tak bisa? Bisa. Jadi kalau nanti Bapak ditanya orang, ceramah siapa yang sering kau dengar? Ceramah Ustaz Somad. Tak usah dengar-dengar ceramah Ustaz Somad. Somad itu orang politik. Saya tidak orang politik. Saya tidak pernah mencaleg. Dan saya tidak akan mencalonkan diri jadi apapun. Jangan khawatir saya mau jadi bupati, jadi gubernur, jadi DPD, jadi DPRD, jadi DPR RI, jadi wakil presiden aja saya tak mau. Saya sampai mati tetap akan jadi ustadz. Selama sanggup saya tausiah, sanggup saya ceramah, kemanapun saya akan tausiah. Tapi kalau ada orang yang layak, kalau dia duduk ditolongnya agama, saya akan membela, mendudukkan, mengajak orang. Masalah orang mau tak mau, itu saya serahkan kepada Allah SWT. Tak semua orang setuju dengan cara berpikir saya. Ustaz janganlah dukung-mendukung nih. Kami tak tahan jantung kami Pak Ustaz. Kalau kau tak tahan, kau baca Yasin aja. Ini berat, biar aku aja. Banyak orang zona aman. Ngajar di pondok, baca kitab, berzikir, sholawat, ngaji, selesai. Ada orang yang sukanya naik roller coaster. Tapi ada orang yang sukanya naik odong-odong. Saya termasuk yang suka roller coaster. Bangkit adrenalin semangat saya. Makanya kalau anak-anak muda nengok video saya di YouTube, tengoklah. Kadang naik trail, kadang naik motor besar, kemarin naik mobil mewah, semuanya punya orang, minjam aja. Untuk konten aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kapan Ustaz berhenti dukung-mendukung nih? Kalau sudah tak ada lagi yang layak. Kalau calon-calon pemimpin ini udah Fir'aun semuanya, sudah Namrud semuanya, saya balik membaca Quran, berzikir, karena tak ada lagi. Tapi jangan pikir ayah Umar tidak mendukung. Ayah memang tidak tabligh akbar, dia tidak ceramah, tapi dengan tuajuhnya di rumah suluknya dia berzikir, bermunajat kepada Allah. Abdul Somad, kau pergilah tausiah. Ayah bermunajat, berdoa kepada Allah. Ad-doa silahul mu'min. Doa senjata orang beriman. Ini kan masih jauh Pak Ustaz. Sekarang tahun 2022, pemilihan tahun 2024. Apa pentingnya? Nampaknya saja itu masih lama. Hari berganti, musim berubah. Maka zaman ini ringan beban Ustaz kalau ditolong dengan kekuasaan. Saya sendiri merasakannya. Ceramah ke sana kemari. Bangunlah masjid, bangunlah sekolah, bangunlah, bersedekahlah.
pas dibuka kotak, nampaklah Patimura bawa golok. Tahu berapa? 1.000 perak. Putar lagi, duit lusuh abu-abu. Putar lagi, nampaklah perempuan menari, 5.000 perak. Tapi begitu dengan kekuasaan, tanda tangan pembangunan MDA di setiap kelurahan, kabupaten, bantuan untuk guru-guru. Masya Allah, tabarakallah. Dengan kekuasaan bisa menolong agama Allah. Allahu Akbar. Kalau dengan kekuasaan bisa menolong agama Allah, kenapa tidak ustadz langsung? Orang selalu berpikir, kenapa ustadz mesti dukung Pak Ahmad? Kenapa tak ustadz aja langsung? Aku nih orangnya terlalu baik. Kalau sempat aku duduk di situ 2 hari umurku, habis itu tangkap KPK. Kamu semua pasti jarang datang. Jangankan untuk mengatur duit APBD kabupaten provinsi, untuk mengatur jadwal ceramah aja pun pusing kepala saya. Dari mulai Sabang sampai Papua, belum lagi yang di luar negeri, belum lagi yang di Hong Kong yang tak jadi masuk kemarin karena diusir di airport, belum lagi yang ke Inggris, yang ke Prancis, yang ke Jerman. Terbang pesawat cuman sampai di Swiss ditangkap, dibalikkan lagi. Sempat 1 malam di penjara di Thailand, balik lagi, tak bisa masuk. Pas ditanya kenapa saya tak boleh masuk, karena teroris katanya. Teroris seganteng ini. Banyak sekali jadwal ceramah, tak terterima. Sedangkan jadi ustadz saja pun banyak orang yang benci, yang marah, karena tak semua jadwal bisa dipenuhi. Apalagi kalau saya sampai jadi pejabat, berapa masjid minta bantuan, berapa musola akan membawa proposal. Oleh sebab itu maka, karena saya merasa tak layak, saya tengok mana yang layak, saya ajak umat untuk memilih. Mudah-mudahan dia amanah, selesai tanggung jawab saya di hadapan Allah. Daripada saya diam, cari selamat. Maka memang dalam doa kita selalu Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin, selamat dalam agama, tapi bukan sekedar menyelamatkan diri sendiri. Ini poin pertama yang saya jelaskan malam ini. Kalau ada yang bertanya-tanya kenapa Ustaz Somad datang pada malam hari ini, inilah maksud dan tujuannya. Jelas? Ini sekarang banyak orang yang tak jelas nih. Cuman jelas nampak kau tadi malam Ustaz Somad? Tak jelas, lampunya terang kali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang kedua, tema kita malam ini merajut ukhuwah Islamiyah untuk menggapai insan yang rahmatan lil alamin. Masjid ini kiblatnya berapa? Berapa kiblat masjid ini? Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. 1. Orang Islam Tuhannya berapa? Qul huwallahu ahad. Orang Islam nabinya berapa? 25. Tapi yang kitab nabi penutup yang diutus untuk kita adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan. Kalau ada yang memecah belah kita dengan perbedaan khilafiyah, jangan mau. Setuju? Nanti datang orang memecah kita dengan membawakan akidah-akidah yang berbeda, mengatakan Allah duduk di atas aras bisa ditunjuk. Di mana Allah? Di atas. Bumi ini bulat apa datar? Bulat. Kalau kita sekarang tinggal di Rokan Hulu di sini, mengatakan di atas, ditunjuk ke atas. Lalu orang yang di Australia di sini, cuman ada yang menunjuk ke bawah. Kenapa unjuk rasa orang itu? Kita Ahlussunnah wal Jamaah berpegang kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Allah maujud bila makan. Allah ada, tidak bertempat. Karena kalau bertempat berarti bukan Allah. Karena Allah sudah ada sebelum tempat itu ada.
Allah sudah ada sebelum tempat itu ada. Tempat itu ciptaan, tempat itu makhluk, tempat itu baharu. Allah tak bertempat. Jadi kalau Allah tak bertempat, tiba-tiba dibuatnya tempat, lalu pindah dia menjadi bertempat. Dia buat aras singgasana. Sebelum singgasana itu ada, dia tak bertempat, dibuatnya aras, lalu dia bertempat di atas aras. Maka batallah ayat walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'un. Itu maka dipelajari sifat 20, wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil. Di mana Bapak Dr. Haji Ahmad MSI, beliau duduk di atas karpet merah. Di mana Ustadz Somad di atas apa ini? Di atas halaman masjid. Lalu kemudian dia pindah ke kanan dan ke kiri. Allah tidak berubah, Allah tidak baharu. Kalau baharu berarti bukan Allah. Itulah maka mesti masak sifat 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah. Alhamdulillah, itu dipelajari di Rokan Hulu. Amin. Di mana? SMP belajar agama Islam cuma 2 jam. Di pesantren fikih, usul fikih, qawaidul fikih, tafsir, ulumul Quran, hadis, mustalah hadis, tajwid, qiraat, fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Kalau yang pesantren, berapa orang yang di pesantren? Dimasukkan dia ke SMP, pelajaran agama Islam cuma 2 jam. Nama pelajarannya PAI, pelajaran agama Islam, disingkat dengan PAI. Mana sifat 20? PAI. Sudah tak ada lagi. Alhamdulillah, sekarang saya bangga sebagai orang Riau. Kenapa? Ada pondok pesantren yang dibangun di Rokan Hulu, luasnya 16 hektar, pesantren besar, dan gurunya langsung dari Makkah Al-Mukarramah. Ada seorang ahli hadis namanya Sayyid Muhammad, alumni dari Al-Azhar Kairo, bersanad sampai ke Nabi, keturunan Sayyidina Al-Husain, anak Fatimah, anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Punya anak laki-laki, tamat Al-Azhar juga, orang berilmu, namanya Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Allah memberikan kelebihan pada Rokan Hulu. Salah satu anak dari Rokan Hulu sedang belajar di sana, namanya Ustadz Fadli, akan pulang bulan 2 ini, membuka pesantren 16 hektar. Itulah dia anak Haji Bakhtiar yang ada bersama kita malam ini. Sudah tahu berita tentang itu? Yang udah tahu berarti follow IG saya. IG Ustadz yang mana? Tulis saja di IG itu, Ustadz Abdul Somad. Tapi banyak betul Ustadz Abdul Somad, Abdul Somad. Yang asli yang mana? Yang paling banyak followernya itu yang asli. Berapa Pak Ustadz? Hampir 6 juta. Penduduk Riau 6,7 juta. Follower Instagram saya 6 juta. Jadi kalau saya mau ikut pilkada, jadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, udah saya posting, daftarkan anak-anak kita supaya jangan sampai lari daripada akidah Asy'ari, Ahlus Sunnah wal. Ini sekarang banyak ini anak-anak kita ini dikacau dengan akidah macam-macam, dikatakan Asy'ari sesat, padahal yang sesat adalah orang yang mensifati Allah dengan sifat makhluk. Maka masakkan lagi sifat 20. Rokan Hulu negeri 1000 suluk, di rumah-rumah suluk tidak hanya bersuluk, Tuan Khalifah Mursyidin mengajarkan sifat 20. Kenapa masak sifat 20 di rumah suluk? Karena saat bersuluk dia pejam mata, datang macam-macam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiba-tiba datang cahaya. Hai Abdul Somad, akulah Allah.
kau kuangkat jadi wali, semua dosamu kau sudah kuhapuskan. Diam kau setan. Itu yang dialami oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ketika dia sedang berzikir, tiba-tiba datang cahaya. Hai Abdul Qadir Al-Jilani, akulah Allah, berhentilah kau berzikir. Semua dosamu sudah kuhapuskan. Semua maksiat boleh kau lakukan. Kau kujamin jadi penghuni surga. Kau adalah waliku. Diam kau setan. Dari mana dia tahu itu setan? Karena ucapannya bertentangan dengan syariat ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penting. Jangan nanti orang hanya sekedar belajar akhlaknya bagus, sopan santun, tapi akidahnya rusak. Insya Allah kita semuanya kalau anak masuk pesantren selamat dalam ahlus sunnah wal jamaah. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari masukkan anak ke pesantren. Sudah saya sampaikan berbolak-balik berkali-kali, kalau mau selamat masukkan anak ke pesantren. Yang belum memasukkan masih ada kesempatan, karena tahun ajaran baru mulai Juli 2022. Sekarang pendaftaran masih terbuka. Yang mau mendaftarkan insya Allah, ibu-ibu kalau anak masuk pesantren jangan dijenguk tiap hari. Dibawakan ikan goreng, ikan salai, anyang, dibawakan macam-macam. Sayang sama anak, biarkan dia. Ini Ustadz Somad ini pandai ceramah, ngomong aja. Dulu Ustadz sekolah macam mana? Saya sekolah jauh di Deli Serdang, Sumatera Utara. Emak saya tinggal di Kabupaten Pelalawan. Dari Pelalawan ke Deli Serdang 12 jam. Naik SDH Sipiro Dolo Hole. Berangkat jam 5 sore, jam 5 subuh baru sampai di Medan, barulah pergi ke pesantren. Setahun sekali saya dijenguknya. Sampai terlintas di pikiran waktu duduk sore-sore di depan pesantren, jangan-jangan aku ini anak angkat ya. Jumpanya di kardus mungkin aku ini. Tapi kita tetap belajar. Ini ibu kalau menjenguk anak, jenguk setahun sekali. Tak tahan Pak Ustadz 6 bulan sekali. Waktu menjenguk jangan menangis. Mak saya dulu tak pernah menangis menjenguk saya. Kau tahan-tahan kau sini ya, kuat-kuatkan sini ya, usapnya kepala, diembuskannya, dibacakannya selawat. Aku balik dulu. Ibu juga begitu. Ini banyak ibu-ibu ini melepas anak menangis itu. Ibu kuatkan dia. Nanti kalau mau menangis, sesudah keluar pesantren, dampak pokok-pokok sawit, menangis lah di bawah pokok sawit. Pegang kulit sawit tuh, balik ke rumah menangis ibu, bengkak biji mata sebesar bakso. Apa kata si bapak? Jangan kau menangis, lebih baik kau menangis sekarang daripada kau menangis 10 tahun lagi karena dia pecandu narkoba. Betul? Lebih baik kau menangis sekarang daripada kau menangis 10 tahun lagi gara-gara dia kena virus HIV/AIDS, gara-gara dia mabuk sakau, gara-gara dia pakai ganja, gara-gara dia ngebut pakai sepeda motor, ditabraknya tiang listrik, tak mati, setengah mati. Kalau mati bisa kita kuburkan langsung. Ini dia setengah mati, berjalan tidak, bergerak tidak, tapi biji matanya berkedip-kedip. Apa tak susah kita dibuatnya? Mau masuk pesantren? Mau kata dia, entah mau entah takut. Mau masuk pesantren? Masya Allah mau. Mau masuk pesantren? Ani yang selamat karena pakai masker. Anak-anakku, kalau kalian diserahkan oma ayah kalian nanti ke pesantren, itu bukan karena tak sayang, tapi justru itu karena sayang. Zaman Abdul Somad dulu, yang merusak saya ini tak banyak. Yang merusak Abdul Somad, satu-satunya TV zaman saya kecil, TVRI. Jam 8 pagi baru ada acara. Itu pun hari Ahad, hari Minggu. Senam pagi Indonesia. Teng, 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 teng. Sampai jam 12 siang, album Minggu. Itulah cuma acara. Yang senyum berarti udah tua. Anak-anak sekarang tidak tahu. Sekarang satu kuali parabola masuk desa sampai tak tertonton-tonton.
Ada orang sekarang nonton TV, satu pun tak ditonton, menukar-nukar channel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, balik lagi. Entah apa yang ditonton, saya kan bingung. Dulu separah-parahnya TV masih ada sensor, Badan Sensor Film Nasional. Sekarang pakai gadget, pakai handphone, tidak lagi ada sensor. Manusia bebas sebebas-bebasnya. Saya tak bisa mengawal anak saya tak bisa mengawal keponakan saya. Maka keponakan saya sendiri mengantarnya ke pesantren. Kau nanti masuk di sini nak. Kau kalau mau jadi anak keponakan aku, kau mesti masuk pesantren. Tapi tak pernah saya telepon. Assalamualaikum Pak Ustadz, itu keponakan saya. Tak pernah saya telepon. Assalamualaikum Pak Kiai, tolong keponakan saya kasih prioritas. Tolong izinkan keluar. Sekalipun tak pernah saya telepon. Supaya apa? Supaya dia sama dengan anak-anak yang lain. Supaya dia tahu bagaimana belajar. Masalah orang tua terlalu sayang kepada anak sampai anak tak pandai cara mengikat tali sepatu. Ini anak yang paling berbahaya. Baru ditengoknya sepatu, udah diikatkan. Baru ditengoknya piring, udah disuapkan. Akhirnya kita mati. Dia tak tahu cara menyuapkan nasi ke mulut. Dia tak tahu cara mengikat tali sepatu. Generasi terbagi 3. Generasi pertama pejuang, generasi 2 penikmat, generasi ketiga penghancur. Atuknya pejuang, ayahnya penikmat, cucunya penghancur. Tapi Haji Bakhtiar mendidik anaknya mantap. Dia tak ingin anaknya cucunya menjadi penghancur. Dikirimnya anaknya ke Dalwa, Jawa Timur, Pasuruan. Belajar di sana 7 tahun, baca kitab, nahu, sorof. Selesai itu dikirim pula ke Makkah Al-Mukarramah. Berpisah dengan anak, jauh mata memandang. Setelah itu pulang, dibangunkan pondok pesantren. Tak cukup hanya satu pesantren. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang Rokan Hulu yang tanahnya sejauh mata memandang, niatkan anakku menjadi ulama, bangunkan pesantren. Selamat Riau, selamat Nusantara, insyaallah. Amin. Itu takbir. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun perbedaan fikih antara usolli tak usolli, antara kunut tak berkunut, antara sayyidina dengan tak sayyidina, ini masalah khilafiyah. Saya pakai usolli, saya pakai sayyidina, saya pakai kunut, saya pakai angkat telunjuk. Tapi jangan bid'ahkan saya kalau berbeda dengan Anda. Karena sekali kau katakan bid'ah, itu berarti sama dengan dhalalah. Kalau sudah dhalalah berarti finnar. Maulid Nabi bid'ah, nuzul Quran bid'ah, 1 Muharram bid'ah, halal bihalal bid'ah, tarekat bid'ah, sulu bid'ah. Nanti kalau ada orang ceramah membid'ahkan amalan-amalan ini adalah pemecah belah umat. Paham? Karena kalau dikatakannya bid'ah, itu berarti sama dengan dikatakannya dhalalah, berarti sama dengan dikatakannya finnar. Berbeda pendapat. Yang jadi masalah ini bukan berbeda pendapat, berbeda pendapatan. Masalah sayyidina, berbeda pendapat. Yang tak setuju dengan sayyidina, yang setuju dengan sayyidina ada dalilnya. Ana sayyidu waladi Adam, aku pemimpin anak cucu Adam. Pemimpin itu bahasa Arabnya sayyid. Maka kita berkata salawat untuk pemimpin anak cucu Adam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maulid Nabi ada dalilnya. Kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi. Tapi mereka membangkit-bangkit supaya apa? Supaya orang awam yang tak paham, yang tak pernah di pesantren, yang baru taubat, diprovokasi, dihasut untuk saling memusuhi, bukan kepada orang kafir, bukan kepada orang zalim, bukan kepada orang munafik, kepada orang sesama satu masjid. Orang-orang tarekat Naqsabandiyah dulu, orang-orang yang menyembah hantu, menyembah pokok kayu, menyembah batu, disyahadatkannya diri Islam.
Sekarang datang ustaz-ustaz, orang yang udah dalam masjid dikafirkan, dibid'ahkan. Betul tak yang saya cakapkan? Syekh Abdul Wahab Rokan, orang mana? Rantau Binuang Sakti. Rantau Binuang Sakti itu di mana? Rantau Binuang Sakti orang sini. Lalu kemudian dia menuntut ilmu ke Makkah. Pulang ada seorang sultan, namanya Sultan Musa, dari kerajaan Melayu Langkat, Aceh. Di bawah Aceh itu ada Langkat. Lalu kemudian dia ikut bersuluk. Sultan ikut bersuluk, mengambil tarekat Naqsabandiyah. Sultan, raja bersuluk. Ini baru jadi RT, udah gak mau bersuluk. Bersuluk dia, berkhidmat ke guru. Lalu kemudian ada tanah yang luas terhampar, diberikan untuk tempat suluk tarekat Naqsabandiyah. Sampai si Abdul Wahab ke situ, dipejamkannya matanya, nampaknya pintu Masjidil Haram. Pintu Masjidil Haram itu namanya Babus Salam. Maka dikasihlah nama kampung itu Babus. Kau nak kemana? Ke Besilam. Orang Melayu susah menyebut Babus Salam, dia sebut Besilam. Tuan Syekh mengangkat muridnya untuk daerah-daerah sebagai pengganti dia kalau tak bisa datang. Syekh Umar kalau tak bisa datang, maka ada muridnya penggantinya. Pengganti itu bahasa Arabnya khalifah. Apa namanya? Khalifah. Makanya Abu Bakar itu pengganti Nabi Muhammad disebut dengan khalifah. Orang Melayu payah menyebut khalifah, kelipah. Khalifah. Maka diangkatlah khalifah untuk Riau. Di Riau masih banyak orang Sakai, belum Islam. Khalifah masuk ke dalam hutan, mengajak orang Sakai masuk Islam. Batin-batin terganggu. Kami terganggu dengan engkau khalifah. Jangan lagi masuk berdakwah ke dalam. Abdul Somad menceramahi orang yang baik-baik, tapi orang tarekat Naqsabandiyah dulu masuk ke dalam hutan, berjumpa batin-batin. Kata batin-batin, jangan masuk lagi kemari. Kalau kau mau masuk kemari, ditantangnya. Wahai khalifah, kalau kau mau masuk lagi ke hutan Riau, sunat aku. Kalau bisa kau sunat aku, masuk Islam aku. Kata khalifah, kalau untuk menyunat kau tak perlu aku, cukup murid aku. Datang muridnya membawa parang panjang. Parang itu yang tajamnya atas apa bawah? Parang itu yang tajamnya atas apa bawah? Bawah. Kata muridnya, kalau untuk menyunat kau tak perlu pakai yang bawah, cukup pakai yang atas. Diputarnya sekali putar, putus. Bayangkan kalau sampai 2 kali putar, habis. Itulah asal muasal orang Sakai masuk Islam. Perjuangan tarekat Naqsabandiyah mengislamkan suku Sakai. Bukunya silakan cari, ditulis oleh budayawan Riau, namanya UU Hamidi. Sampulnya warna biru. Saya baca tahun 1998 di Kairo, di perpustakaan mahasiswa Riau, dicetak oleh UIR Press. Anak-anak ini mesti membaca. Tarekat Naqsabandiyah mengislamkan orang dari hutan yang tak mengenal Allah, dibuatnya menjadi Islam. Sekarang ustaz-ustaz datang masuk ke masjid kita, membid'ahkan amalan nenek moyang kita, mengkafirkan, memusyrikkan, membid'ahkan, dan kita diam saja. Kita ini jahil, bodoh, apa penakut. Ustaz Abdul Somad nanti dibilang ustaz provokator. Gambar Ustaz Abdul Somad di YouTube, gambarnya dicoret, wajahnya dibuat UAS, Ustaz ahli subhat. Kenapa? Karena dia tidak punya tentara, dia tak punya pasukan. Tapi andai aku lama di Rokan Hulu, insya Allah ada pasukan yang membela. Apa namanya? Laskar Tampusai. Betul? Yang bertakbir itu nanti yang membela. Nanti bertakbir aja. Nanti kalau aku dihina, kalian lari juga. Anak-anak muda ini mesti dirangkul. Daripada dia mabuk, dia minum khamar. Diajar bersilat, diajar dia menunggang kuda, diajar memanah macam para alim ulama dulu. Barulah dia siap membela ulama, siap membela umara, siap membela tuan-tuan khalifah mursyid-mursyidin. Maka insya Allah Rokan Hulu kuatlah ahlus sunnah wal jamaah, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nanti masuk waktu isya, muazin mengumandangkan azan, bapak ibu sholat isya. Waktu bapak ibu sholat isya, disitulah saya pulang.
Loh, Ustaz tak sholat Isya? Kami tadi sudah jamak takdim. Sudah masuk waktu Isya? Belum masuk waktu Isya. Lama betul Isyanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak yang sudah dimasukkan ke pesantren, insya Allah selamat dia dunia akhirat. Amin. Yang ragu-ragu, yang bimbang-bimbang, jangan lagi bimbang, antarkan ke pondok pesantren 16 hektar. Tanya ke Haji Bakhtiar, mana pondok itu, bangunannya sudah cantik. Cari saja di internet, cari saja di IG Ustadz Abdul Somad. Ustadz Faisal dari Makkah akan balik bulan Februari ini, dan info ini nanti dipotong. Video saya ceramah ini dipotong, akan diposting di grup-grup WhatsApp. Supaya apa? Selamat anak-anak kita mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pesan yang terakhir. Pesan terakhir ini bukan berarti sesudah ini saya mati. Tapi walaupun bisa juga mati, umur ini dalam kuasa Allah. Saya tidak berharap umur 63 tahun, karena kawan-kawan saya pun sudah banyak meninggal dunia. Saya hanya berharap kalau aku masih hidup besok pagi, mudah-mudahan bertambah amal soleh. Tapi andai aku mati malam ini, berhenti buat dosa. Betul? Kalau mati saya malam ini, insya Allah berhenti buat dosa. Tapi kalau masih hidup saya besok pagi, bertambah dosa. Apa dosa Ustaz? Naik pesawat jumpa pramugari. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, udah pejam mata kita masuk pesawat, udah pejam mata biar supaya jangan nengok. Ditanya, Bapak nomor berapa? La ilallah. Masa lah buka kan cerita? Dikasih orang tuh pula tiket pesawat VVIP. Duduk, Bapak mau minum apa? Minum jeruk apa minum teh? Minum teh. Teh pucuk apa teh batang apa teh daun, teh merah apa teh manis? Teh pucuk. Mau yang manis atau manis banget? Jadi lama-lama lembut juga lawak kan? Segan saya susulin depan ayahnya, tapi cuma lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sisa umur kita berisi amal soleh. Walaupun sekarang ibu sayang sama bapak, bapak sayang sama ibu, ibu sayang sama bapak, bapak sayang sama ibu. Tapi kalau bapak ini mati, ibu mau ikut? Tengok Pak, tulusnya mereka. Jauh berjalan banyak ditengok, lama hidup banyak dirasa. Sudah sering saya menghadiri orang meninggal dunia. Banyak saya tengok perempuan-perempuan menangis di tepi kubur, mau ikut masuk ke sama suaminya. Abang, aku mau masuk bang. Ustaz-ustaz yang ada di situ melarang. Jangan bu, sabar bu. Saya diam aja. Saya diam aja, saya mau tengok betul tak dia mau masuk. Tak pernah saya larang, tak pernah saya larang. Akan datang kalau ada di Pasir Pangarayan, Rokan Hulu orang meninggal, ada perempuan menangis, janganlah, jangan larang. Tengok aja, tengok mau tak dia masuk. Tak ada, itu sandiwara aja. Yang kekal abadi adalah nih 1, 2, 3 sak semen. Patutlah dibuat acara nih malam, biar tak nampak saya semen ini belum selesai. Nih tanah yang perlu dibebaskan, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Anda tak bisa ke samping, naik bangunan ke atas. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Kantor di sebelah. Nanti Abdul Somad datang kemari, tidak lagi tausiah, pengguntingan pita. Madrasah Ibtidaiyah Darul Jannah. Penandatanganan oleh Gubernur Riau, Bapak Dr. Haji Ahmad MS. Amin. Siapa yang jadi jurkamnya? Ini semua yang hadir nih jadi jurkam. Induk jurkamnya? Aku udah siap. Siap? Siap? Takbir. Yang ragu-ragu di dalam Allahu Akbar. Tidak ada yang bisa kita bawa. Lalu Ustaz Abdul Somad mau apa? Kalau Pak Ahmad nanti bangun masjid, Pak Ahmad bangun rumah Quran, Pak Ahmad bangun pesantren, Pak Ahmad kasih beasiswa, mati Abdul Somad, pahalanya mengalir apa tidak ke Abdul Somad? Itulah yang kuinginkan. Cuman ingin dapat amal jariah. Anakku cuman 1, mungkin tak banyak amalnya.
ceramah Ustaz ini kan banyak pahalanya. Pahala ceramah ini sudah habis. Siapa yang habiskan? Viewer, subscriber, dan follower. Tapi ada amal jariah, doa dari ibu-ibu. Anak-anak ibu ini akan punya anak. Anak mereka ini akan punya cucu. Sekarang umur mereka 5 tahun, 10 tahun. Tahun 2040. Berapa umur sekarang? 9 tahun. 2040 dia akan jadi kepala dinas Dispora. Ini Dispora. Ini yang pakai jubah ini kepala Kemenak. Ini yang pakai peci ini ketua majelis ulama. Ini yang pakai jubah panjang mursyid tarekat Naqsabandiyah. Kenapa mereka ini cuma sikit? Ini dewan perwakilannya. Yang sebagian tugas di belakang mengawasi mana tahu ada sendal yang hilang. Sekarang Bapak Ibu tertawa, tapi 10-20 tahun lagi mereka ini yang akan memimpin Riau, memimpin Indonesia insya Allah. Kalau 2040, 2050 mereka ini ketua masjid, mereka bupati wali kota, mereka akan menjadi pemimpin bangsa. Beramal mereka, ingat mereka. Dulu waktu ayah masih anak-anak, masih SD, waktu itu ada penceramah datang di masjid dekat rumah. Namanya waktu itu almarhum Abdul Somad. Mengalir pahalanya. Jangan terlalu banyak berharap pada dunia. Rumah yang besar tinggal, mobil yang mewah tinggal, duit yang banyak tinggal, kebun sawit sejauh mata memandang tinggal, pom bensin tinggal, semua tinggal. Yang kekal abadi, tanah yang pernah kau wakafkan, masjid yang pernah kau bangun, itulah yang akan menjadi kekal abadi. Yang mau beramal alhamdulillah, yang tak mau beramal mati aja lah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan malam ini menjelaskan yang tak jelas. Alhamdulillah. Yang selama ini kami masih samar-samar, jelaslah semuanya malam ini Pak Ustaz. Saya tak ingin setelah saya pulang jamaah bertanya, macam mana ceramah Ustaz Somad tadi? Sebelumnya aku bingung, tadi bertambah bingung. Mudah-mudahan kitanya semuanya istiqomah iman dan Islam, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak soleh dan solihah. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin solihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Pulang kami dari majlis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah. Lepaskan kami dari hutang piutang riba. Wala aziban illa zawajtah. Yang belum berjodoh, jumpakan dengan jodoh yang baik-baik ya Allah. Wala raghiban illa anjabtah. Berikan anak yang soleh dan solihah penghafal Quran. Wala maridan illa syafaitah. Yang sakit-sakit angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah. Yang sudah meninggal dunia, ampunkan dosanya, selamatkan dari azab kubur ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidina, kedua orang tua kami, wali masyayikhina, tuan syekh mursyid mursyidin kami, waliman hadarana, semua yang hadir di majelis ini. Baligh maqasidana, sampaikan maksud niat baik kami, terutama niat baik Pak Dr. Haji Ahmad MSI, tersampailah cita-cita menjadi amal jariah buat kami semua ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wala taqtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.